Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa merek seperti Apple, Nike, atau Coca-Cola begitu melekat di benak kita? Apa rahasia di balik kesuksesan mereka? Jawabannya terletak pada strategi merek yang brilian. Di video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana strategi merek bisa menjadi senjata ampuh dalam pemasaran. Yuk, simak sampai habis. Selamat datang di dunia manajemen pemasaran, di mana strategi bertemu kreativitas. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu strategi merek atau brand strategi. Strategi merek adalah rencana jangka panjang untuk mengembangkan kesadaran, persepsi, dan loyalitas terhadap merek Anda. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah atau value added bagi pelanggan dan membedakan merek Anda dari pesaing. Strategi merek terdiri dari 5 komponen kunci. Mari kita bahas satu persatu. Komponen pertama adalah positioning atau posisi merek. Ini adalah cara merek Anda dipersepsikan di benak konsumen. Positioning yang kuat akan membuat merek Anda mudah diingat dan dibedakan dari pesaing. Contoh, merek Apple. Apple memposisikan dirinya sebagai merek yang inovatif, premium, dan user friendly. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga gaya hidup dan pengalaman. Komponen yang kedua adalah brand identity atau identitas merek. Ini mencakup elemen visual seperti logo, warna, font, dan juga tagline, serta elemen non-visual seperti nilai dan kepribadian merek. Contohnya adalah merek Nike. Logo shoes dan tagline Just Do It telah menjadi identitas kuat yang mencerminkan semangat perjuangan dan motivasi. Komponen yang ketiga adalah brand story atau cerita merek. Cerita merek merupakan narasi yang menggambarkan sejarah, misi, dan nilai-nilai merek Anda. Cerita yang kuat akan membuat konsumen merasa terhubung secara emosional. Contohnya adalah merek Tom's Shoes. Mereka memiliki cerita yang kuat tentang one for one, di mana setiap pembelian sepasang sepatu mereka akan menyumbangkan sepasang sepatu kepada anak-anak yang membutuhkan. Cerita ini menciptakan ikatan emosional dengan konsumen. Komponen yang keempat adalah brand experience atau pengalaman merek. Ini adalah semua interaksi yang dialami konsumen dengan merek Anda, mulai dari iklan, layanan pelanggan, hingga penggunaan produk. Contohnya adalah merek Starbucks. Mereka tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang nyaman dan juga personal bagi pelanggan melalui suasana kafe, layanan yang ramah, dan juga program loyalitas. Komponen terakhir yang kelima adalah brand equity atau ekuitas merek.
Ini merupakan nilai tambah yang dimiliki merek Anda karena persepsi positif dari konsumen. Merek dengan ekuitas tinggi cenderung lebih tahan terhadap persaingan. Contohnya adalah merek Coca-Cola. Mereka memiliki ekuitas merek yang sangat kuat, sehingga konsumen tetap setia meskipun ada banyak merek minuman bersoda lainnya di pasaran. Jadi, itulah 5 komponen utama dalam strategi merek: positioning, brand identity, brand story, brand experience, dan brand equity. Dengan memahami dan menerapkan komponen-komponen ini, Anda dapat membangun merek yang kuat dan berkesan tentunya di hati konsumen. Mari kita lihat contoh penerapan strategi merek dalam dunia nyata. Ini ada beberapa contoh lainnya. Salah satu contoh yang sangat sukses adalah merek Tesla. Kita lihat merek Tesla. Positioningnya, Tesla memposisikan dirinya sebagai merek mobil listrik premium yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. Brand identity, logo Tesla yang sederhana namun elegan mencerminkan inovasi dan modernitas. Dari sisi brand story, Tesla didirikan dengan misi mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan. Untuk brand experience, Tesla menawarkan pengalaman berkendara yang futuristik dengan teknologi autopilot dan layanan purna jual yang premium. Brand equity, Tesla memiliki ekuitas merek yang sangat kuat, membuatnya menjadi pemimpin pasar mobil listrik. Ada 2 pendekatan besar dalam strategi merek. Yang pertama adalah branded house. Satu merek utama untuk semua produk. Contohnya Tokopedia, semua layanan dalam satu nama. Dan pendekatan yang kedua adalah house of brands. Banyak sub-brand dengan identitas berbeda. Contohnya Indofood. Indofood punya Indomie, Popmie, Supermie, Citato, dan lain-lainnya. Kapan saatnya menggunakan merek yang mana? Kalau Anda ingin brand kuat yang serba menyatu, gunakan branded house. Tapi kalau Anda ingin fleksibilitas dan juga diversifikasi, Anda gunakan house of brands. Dan terakhir, ini ada strategi branding untuk teman-teman UMKM. UMKM juga bisa punya strategi merek yang kuat. Ini langkah awalnya. Yang pertama, tentukan visi dan nilai merek. Yang kedua, buat brand story. Kenapa Anda mulai usaha ini? Yang ketiga, bangun identitas visual yang konsisten, baik dari warna, logo maupun tone daripada merek itu sendiri. Yang keempat, pastikan pengalaman pelanggan yang sesuai janji brand. Dan yang kelima, jaga konsistensi di semua saluran baik online maupun offline. Kita lihat lagi satu contoh lainnya. Sebuah kedai kopi lokal membranding diri sebagai tempat ngopi slow living. Interior estetik, lagu yang tenang, dan pelayanan yang ramah. Bukan cuma kopi, tapi pengalaman yang bermakna. Jadi, strategi merek bukan hanya tentang logo atau iklan, melainkan tentang menciptakan cerita, pengalaman, dan nilai yang melekat di hati konsumen. Dengan strategi yang tepat, merek Anda
bisa menjadi lebih dari sekedar produk. Ia bisa menjadi bagian dari hidup pelanggan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan mari bersama-sama membangun merek yang menginspirasi. Tetap semangat dan teruslah belajar menjadi pemasar yang luar biasa.